Baik, jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan modifikasi power bank dari brand Movit seri M22 Pro yang sudah mengalami kerusakan pada sel baterainya ya. Ini usia pakai sudah sekitar 2,5 tahun. Awal bulan 2024 kemarin dia mengalami kerusakan, sel baterainya kembung seperti ini. Nah, ini saya ganti menggunakan sel sementara yang berkapasitas baterai 5000 mAh. Yang saya suka dari Movit M22 Pro ini modulnya cukup kuat sekali ya. Usia pakai 2,5 tahun 3 tahun loh, modulnya masih normal. Kita coba ya modulnya normal atau tidak untuk coba input recharging power bank ya. Ini saya menggunakan adapter charger AUK yang support quick charging atau fast charging 18 watt. Kita lihat. Nah, lihat ini ya. Inputnya dia masih cukup bagus sekali. Ada support PD atau fast charging ya, 18 watt. Nah ya, cukup bagus sekali. Coba kita lihat dari segi output ya. Outputnya dia apakah masih normal atau tidak modulnya. Saya coba ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ya. Ini support turbo charging 67 watt. Lihat ini. Dia berada di range quick charging atau fast charging 18 watt. Nah ya, karena memang Movit M22 Pro ini outputnya berada di ring fast charging ya, fast charging 15 watt, 18 watt, PD 20 watt, maksimalnya di 22,5 watt. Lihat ini ada logo PD-nya yang aktif. Nah ya, lihat. Nah ini ya, ini artinya dia support fast charging, real berada di daya 13 watt. Nah ya, cukup bagus sekali ya. Oke, sekarang coba akan saya modifikasi ya power bank ini dari sel baterai lithium polimer akan saya ganti ke sel baterai berjenis lithium ion serinya 18650 ya. Ini sel dari brand Raki Panda, kapasitasnya 3000 mAh. Klaimnya bisa di charger hingga 1500 kali. Umpama logikanya kalau kita menggunakan seminggu 3 kali sampai 5 kali, ini bisa bertahan sekitar 7 tahun. Nah ya, kurang kuat apalagi coba keawetan dari sel baterai yang akan saya masukkan ke power bank Movit M22 Pro ini. Seperti apa cara memasukkannya dan memodifikasi power bank Movit M22 Pro ini agar usia pakainya lebih lama? Simak videonya. Baik, ini sudah saya solder, saya buat model seperti ini. Nah ini ya, ini rangkaian baterai bagian min dan ini rangkaian baterai bagian plus. Nah, saya masukkan di sini, ternyata dia muat dari segi lebarnya. Untuk tebalnya dia tidak muat, nanti dia akan seperti ini. Nah, tinggal teman-teman sendiri ya yang menyesuaikan modelnya, mau dibuat model seperti apa penyesuaiannya. Nah, seperti itu. Bisa juga ini dibiarkan seperti ini, yang ini dipotong, lalu ini turun ke bawah, terserah teman-teman ya. Oke, kali ini akan saya tes efektivitasnya ketika dipakai atau dimasukkan baterainya. Baik, ini sudah saya pasang baterai Raki Pandanya. Nah ya, rangkaiannya seperti ini. Ini min, ini plus. Ini min, ini plus. Ini min, ini plus. Nah, disusun dengan cara seperti itu. Nah ya, ini bagian baterai plus, ini bagian baterai min. Ini berasal dari saluran, lari ke sini, seret ke sini ya. Yang ini bagian dari sini. Nah ya, dihubungkan semuanya. Nah oke, sekarang kita tes apakah dia efektif atau tidak. Coba saya tekan tombol powernya ya. Nah ya, nyala dengan baik. Nah ya, coba kalau dipasang seperti ini bagaimana. Nah seperti ini kira-kira, cuman dia mangkring ke atas ya. Nah lihat ini. Nah ini tinggal teman-teman menyesuaikannya ya, dengan cara seperti apa ya, kembali ke teman-teman sendiri. Nah ya, seperti itu. Sekarang saya coba untuk charging ke ponsel apakah dia bisa atau tidak. Ini baterainya 76% ya. Nah lihat ini sudah terisi 76% baterainya. Sekarang coba tes ke ponsel. Baik, sekarang akan saya coba untuk tes speed charging ya ke Vivo Y21A. Ini support fast charging 18 watt ya. Nah kita lihat kemampuan speed chargernya dia seperti apa, lalu temperaturnya seperti apa ya. Nah oke, saya hubungkan sekarang. Nah lihat ini ya, start dari baterai 2%, ada logo fast charging ya di ponsel ini. Lihat ini, kalau Vivo ada logo petir berputar seperti ini, artinya fast chargingnya aktif. Lihat ini, dari segi struktur daya yang ada di wattmeter kabel pun juga sama ya, menunjukkan daya 17 watt, ada spasi 1 watt ya. Baik, waktu sudah menunjukkan 30 menit. Kita lihat dari segi struktur dayanya dia. Nah ini ya, dia berada di daya stabil 12 watt. Nah ya, ada logo PD-nya masih aktif atau fast chargingnya aktif. Nah ini
terjadi penurunan. Nah ya, dalam waktu 30 menit dia terjadi penurunan. Oke, sekarang kita cek dia terisi berapa persen. Lihat ini, dia terisi 51%. Nah ya, artinya dalam waktu 30 menit dia terisi 50%, itu fast chargingnya aktif ya. Biasanya standarisasi adapter charger atau power bank itu harus dalam waktu 30 menit minimal terisi 50%. Itu namanya fast chargingnya aktif. Nah ya, seperti itu. Sekarang kita lihat dari segi temperatur power bank ya. Dia berada di temperatur berapa derajat Celcius. Coba saya cek dari segi modulnya. Nah ini ya, dia modulnya berada di temperatur 48 atau sekitar 49 derajat Celcius. Kategori masih aman atau normal. Karena kemarin saya pernah membahas tentang temperatur sebuah adapter charger atau power bank ya, seperti itu. Dia harus berada di daya normal itu sekitar 40 sampai 50 derajat Celcius, itu kategori normal. Yang agak waspada di atas 50 derajat Celcius sampai 60 itu agak waspada. Oke, sekarang kita cek dari segi temperatur baterai. Nah, lihat ya, temperatur baterainya normal berada di temperatur 34 atau 35 derajat Celcius. Jadi cukup efektif sekali ya proses dari modifikasi power bank Movit M22 Pro ini diganti dengan sel baterai Raki Panda. Baik, sekarang coba saya tes untuk dari segi input ya, atau recharging power bank, tetap dengan menggunakan adapter charger dari brand AOK ya, yang support fast charging atau quick charging 18 watt. Coba saya hubungkan sekarang. Lihat ini. Nah ya, input dari power banknya cukup bagus sekali, masih bekerja dengan baik ya, walaupun sudah diganti sel ya. Ini lihat, jadi tidak ada pengaruhnya ya perubahan dari sel lithium polimer ke lithium ion seri 18650 ini, tidak ada pengaruhnya. Inputnya tetap berada di daya 18 watt, logo PD-nya aktif atau fast chargingnya aktif. Baik, jadi kesimpulannya proses modifikasi power bank Movit M22 Pro secara kapasitas baterai bawaan ya, dia kapasitasnya 10.000 mAh. Lalu saya modifikasi dengan sel Raki Panda ini berada di kapasitas totalnya sekarang 9.000 mAh. Tapi dengan kekuatan keawetan yang jauh lebih awet ya, karena ini bisa dicas hingga 1.500 kali. Dengan pemakaian normal, perkiraan usia pakai baterai ini bisa sampai hingga 5 tahun sampai 7 tahun. Pemakaian normal, gimana, awet gak? Kalau baterai bawaan mungkin bisa pemakaian berapa? Sekitar 1 sampai 2 tahun ya. Nah, jauh lebih awet. Dari segi efektivitas ya, efektivitas casing ini menurut saya kurang efektif ketika menggunakan casing yang berkapasitas 10.000 mAh, karena dia jadinya seperti ini. Nah ya, tapi kalau dengan menggunakan casing power bank 20.000 mAh, contoh Acom AP201 ini, dia efektif. Lihat ini perbandingannya. Nah ya, pas. Nah, kurang efektifnya dia seperti itu. Tapi kalau teman-teman bisa memodifikasi PNP pasang paksa, pasti bisa. Dari segi kelistrikan tidak ada masalah, fast chargingnya semuanya aktif. Tadi tes ke ponsel Vivo Y21A, fast chargingnya aktif dengan speed charging 30 menit terisi 50%. Nah ya, dari segi recharging power bank dia tidak ada masalah, inputnya mencapai hingga 18 watt. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat pun membeli sel Raki Panda ini atau power bank Movit ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.